saudara-saudara, dakwah. Dakwah. Kalau orang Islam bilang begini, dakwah. Bikin kajian, judulnya benarkah Bible dipalsukan? Itu adalah syiar agama Islam, jangan dilarang. Bukan penistaan agama, itu namanya memberitakan kebenaran. Kalau saya jawab, benarkah Quran dipalsukan? Oh, kamu mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Dalal apa? Darahmu halal, ini halal, darahmu halal. Coba, ini namanya kita itu tidak diberikan hak yang sama untuk berbicara. Gitu loh. Nah, karena tidak diberikan hak yang sama, makanya saya mencari sebuah tempat pengungsian. Gitu loh. Coba, gimana? Jangan nekat-nekat lah kalian itu ya, jangan nekat-nekat. Oke, kita naikkan lagi ya teman-teman ya. Ada Najamuddin. Silakan Najamuddin. Silakan Najamuddin, Muslim Bang. Iya. Ya, silakan Najamuddin, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Masa diskusi saja kalian ini harus darah halal. Silakan. Ya. Sebenarnya darah halal itu adalah keputusasaan kalian karena kalian memang nggak sanggup. Silakan. Yo. Apanya Bang yang halal itu Bang? Yang halal itu darah saya. Darahmu halal. Awas kamu ya, halal darahmu. Silakan nyalakan kamera. Yo. Enggak ada lah Bang, Islam itu bilang kayak gitu Bang. Mau saya tunjukkan inboxnya di kotak pesan masuk saya. Boleh tunjukkan. Mau saya ambil nih. Tapi kamera Anda mana nih? Halo? Ya, halo. Silakan nyalakan dulu kameramu. Yo. Tuh, sudah saya kirim undangan. Sedangkan nyuruh masjid aja kecilin volume suara aja. Pecah kaca rumah gimana Bang ini? Makasih. Laju Bang. Bang, Laju Bang. orang Bang disuruh jangan berisik saja. Ini sesama muslim loh Bang. Tolong jangan berisik yang bangunan kan orang sahur. Ngamuk saudara-saudara. Ngamuk. Kamu ini ya tidak menghargai mayoritas kamu ya. Kami ini siapa terus yang bangunin orang sahur loh? Orang mau sahur kok dia yang repot. Gimana sih? Orang mau sahur atau enggak apa urusan lu, Bro? Coba mana kameramu? Iya. Kamera mana? Oke lah, kita taruh bawah lah. Udah tadi disuruh-surusin kamu kameramu kemana? Sesama muslim saja loh. Ini sesama muslim. Itu ada yang keberatan dengan suara toa yang berisik. Itu banyak. Bahkan ada emak-emak mendatangi orang yang lagi baca Quran, dimasukkan ke toa baca Qurannya sambil ketawa ketiwi. Masuk dalam Quran. Masuk dalam toa. Ditegur, diambil itu Qurannya itu sampai dibanting begitu. Ada videonya saya lihat kok. Apalagi yang non muslim. Gitu loh. Bahkan sudah ada seruan suara masjid itu harus sekian desibel. Wah, mana didengar lagi. Gimana sih? Itu saja yang bahas begitu. Udah kalian begitu kan? Apalagi ada yang seperti saya mempertanyakan iman Islam kalian. Ini namanya penistaan agama, saudara-saudara. Tapi kalau ada orang Islam yang bahas agama Kristen, itu kan dakwah, itu kan syiar, mengajarkan, mengunjukkan orang kepada jalan yang benar.
Makanya saya lihat, kenapa sih kok begini kita ini nggak adil? Kamu boleh bahas iman saya nggak boleh bahas iman kamu. Jangan takut loh, kecuali saya fitnah. Gitu. Saya kan nggak fitnah. Nih, Islam bertanya, Bible menjawab. Kristen bertanya, Quran membisu. Coba, apakah saya fitnah? Ayo naik ke sini. Ayo. Kalau sempat ini saya bilang ini saya fitnah, saya lompat dari. Ayo. Saya akan buktikan kalau ada orang Islam saya tanya tentang agama Islam, kalau Qurannya nggak membisu, tidak menjawab, saya terjun dari Monas. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya kalau nggak percaya. Yuk. Ya, kita kasih naik ada Kacong Fikri. Yuk, Kacong. Nih ya, kalau sempat ada orang Islam yang saya tanya tentang agama Islam, dibuka Qurannya untuk menjawab. Apa teman-teman? Saya terjun dari Monas. Pegang omongan saya. Kau tanya. Siap? Siap? Siap nggak? Siap. Baik. Siap. Saya tanya tentang agama Islam ya. Saya tanya tentang agama Islam. Baik. Di Al-Quran mana kalau sholat itu wajib membaca Al-Fatihah? Di Quran mana? Emang kamu nggak ketemunya hari ini? Ya silakan. Coba. Jikalau kalian sholat, bacalah surat Al-Fatihah. Mana? Di Quran mana? Bentar, mau tanya dulu. Emang kamu Sudah saya bilang kalau ada orang Islam saya tanya agama Islam, pasti Qurannya membisu. soalnya kalau udah mau Kacong, coba Kacong, buatlah Al-Quran itu berguna ketika Anda saya tanya tentang agama Islam. Saya gini, saya punya teman ketika dia dengar dulu, saya punya teman ketika dia sholat dia bilang begini, takbiratul ihram, terus dia ruku sujud, terus tangannya begini. Saya tanya, di Quran mana kalau sholat tuh tangannya harus begini? Mana dalilnya di Quran? Emang kamu udah nyari apa belum ini? Aku mau tanya ini dulu sama kamu. Justru kalau ada dalam Al-Quran tanganmu harus begini, saya terjun dari Monas, di mana? Ngomong doang kamu, sebetulnya. Oke, fakta sudah terbukti. Baik, saya kasih turun. Kita kasih Muslim yang menggunakan Al-Quran, yuk. Curhat saja, saudara-saudara. Jangan begitu ya, jangan begitu. Yuk, sumber Nisirait, yuk silakan. Sumber Nisirait, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim Bang. Shalom. Sumber Muslim Bang, Kristen. Kristen kita bang. Semangat terus Ya, bang. silakan Iris. nyalakan kamera. Kristen bang. Oh, hanya memberi semangat saja. Hanya memberi semangat saja untuk Bang Iris. Baik, terima Tuhan kasih memberkati. Bang. Baik, dan berkati juga. Saya kasih turun ya Bang ya. Saya kasih turun. Oke, siap. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya yang Kristen, tolong teman-teman jangan kasih naik dulu, jangan mau mengajukan permintaan ini supaya kita kasih kesempatan kepada yang muslimnya. Nantilah kita buat forum tersendiri, mungkin hari-hari Minggu ya, rencana saya begitu. Nah, bagi teman-teman Kristen, sekali lagi teman-teman ya, kalau mau mensupport saya, teman-teman, posisi saya ini sekarang itu, saya ini perlu yang namanya sebuah rumah apologet. Begitu teman-teman. Nah, saya ada uang saya, tetapi tentu saja itu tidak akan cukup seperti itu. Makanya sebagian saya menggalang dari teman-teman. Itu kolekte itu maksud dan tujuannya itu adalah untuk mendirikan rumah apologet. Karena kalau tidak ada tempatnya untuk mendirikan rumah apologet, kita mau berapologet dari mana? Kita kan nggak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan kan? Karena kita ini mau jangka panjang, mau berbelas-belas tahun, mau bertahun-tahun lamanya. Dan bertahun-tahun lamanya itu kita perlu tempat gitu loh. Nah, makanya saya galang dari teman-teman pendirian rumah apologet itu. Gitu loh teman-teman ya. Jadi ada sebab musababnya. Kalau kita boleh berapologet dari negeri Konoha teman-teman, aduh udah enak sekali. Udah enak sekali. Ya kan? Begitu nikmat, begitu enaknya kita kalau kita bisa berapologet dari negeri 62, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau kita berapologet dari sana, aduh.
anak Batak ya, teman kita Rudi Simamora, dia debat sama Uncu PA. Digerebek rumahnya teman-teman, digerebek, ditangkap polisi malam itu juga. Lawan debatnya ketawa ketiwi, katanya. Itu coba lihat apologet yang lain dilaporkan, namanya penistaan. Gitu teman-teman, makanya kita perlu kita bijaksana begitu. Ini kalau kayak begini, kita ini mati kutu. Maksudnya mati kutu itu dalam pengertian kita nggak punya kebebasan untuk menanggapi mereka. Hanya mereka yang boleh bahas agama kita nggak boleh. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang Kristen ya, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Support saja teman-teman untuk pendirian rumah apologet. Di mana bang supportnya? Mampir saja ke channel saya ini teman-teman ya. Teman-teman yang nonton di TikTok ini ada 10.300 orang. Mampir aja ke profil saya ini, ada kok di situ. Ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah. Itu ada link YouTube di situ saya masukkan. Nah itu link YouTube saya yang asli. Kalau teman-teman nonton di channel lain itu bukan YouTube saya yang asli. Gitu ya teman-teman ya. Nah